bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana dengan membaca Al-Fatihah dan surat Al-Fil. Semoga Allah segera tolong mereka dengan kemenangan. Allah kalahkan kaum Zionis Israel dan segera Palestina merdeka, mendapat tanah kemerdekaannya. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini jadi begini Pak. Dulu saya sudah pernah menyampaikan tentang keutamaan zikrullah, ya kan? Tentang bagaimana keutamaan kita berzikir, membaca kalimat la ilaha illallah, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca sholawat. Semua sudah pernah saya sampaikan semua ini, hadirin. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena zikir ini adalah ibadah yang sangat penting sekali, dan ini merupakan ibadah yang paling mudah, murah, efektif, itu zikir. Jadi sekali lagi, zikir ini merupakan ibadah yang mudah, murah, efektif. Tidak ada ibadah yang melebihi efisiensi, melebihi ekonomisnya, melebihi kemudahan ibadah zikrullah di dalam menggenjot tabungan amal ibadah kita yang akan kita bawa kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu zikrullah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, berkali-kali saya sampaikan tentang pentingnya zikir ini. Nah, zikir itu hadirin secara garis sanadnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, zikir dengan sanad garis hadis secara umum. Jadi secara umum itu jenengan melakukan zikrullah karena berdasarkan dalil hadis yang umum. Contoh adalah ketika Bapak mendengar kalimat afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lantas Bapak kemudian berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah berdasarkan dalil hadis ini. Atau Bapak aktsiru min qouli la ilaha illallah, perbanyaklah dari membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian Bapak berzikir dengan ini. Cara metode memakai zikir seperti itu sangat bagus, pahalanya banyak insya Allah. Yang pertama, pahala mengamalkan hadis, ya kan? Pahala mengamalkan hadis itu sendiri sudah luar biasa. Yang kedua, berzikir itu sendiri Pak. Ini dalil zikir secara secara umum. Nah, kemudian hadirin, dalil zikir yang bersifat khos, inilah yang sering kita kenal dengan jalur sanad thariqah. Ini tidak membandingkan mana yang bagus, mana yang jelek, tidak sama semua. Jadi semua dua-duanya sama pentingnya. Yang pertama, jalur zikir yang sifatnya adalah umum. Yang kedua, jalur zikir yang bersifat bersanad khos. Sanad khos itu inilah yang sering kita kenal dengan jalur thariqah. Nah, jalur thariqah itu hadirin, zikirnya yang pertama, mereka mempunyai sanad yang berkesinambungan secara jelas. Misalkan saya dulu bersanad zikirnya kepada Romo Kiai Mukhlisin bin Mukhlasin. Itu beliau dalam membaiat saya dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, beliau mengajarkan langsung kepada saya
tirukan kalimat yang aku ucapkan, la ilaha illallah. Aku mendapat kalimat ini dari guruku yang bernama ini, Romo Kiai Agung Sirat, kemudian Mbah Dalhar Watu Congol. Beliau mendapatkan dari ini, dari ini, dari ini, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembayatan yang berkesinambungan. Ini yang metode zikir melalui jalur khos. Ini thariqah. Nah, saya mendapatkan thariqah itu jalurnya dari Kiai Haji Romo Agung Sirat Romo Kiai Mukhlisin bin Mukhlasin. Ini jalurnya yang thariqah itu seperti itu. Yang kedua, thariqah itu melatih kita untuk komitmen dan konsisten di dalam berzikir masalah waktu dan jumlah. Kalau kami thariqahnya Sadaliyah, itu hadirin setiap habis sholat asar dan setiap habis sholat subuh seperti ini, itu ada zikir yang memang harus kita ucapkan, yaitu kalimat tasbih, sholawat dan istighfar. Itu jumlahnya juga telah ditentukan berapa-berapanya. Nah, ini untuk melatih kita agar mempunyai waktu yang memang kita khususkan untuk berzikir kepada Allah. Karena kita ini kalau tidak mempunyai waktu seperti itu, tidak ada pelatihan secara konsisten dan komitmen, kadang kita mohon maaf terlena dengan kegiatan kita sehingga kita dalam satu hari itu terlepas untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini kalau Sadaliyah seperti itu. Tapi kalau Naqsyabandiyah Qadiriyah itu luar biasa lagi, Pak. Zikirnya itu satu hari bisa sampai 25.000 sampai 50.000. Sehingga karena terlatih berzikir gitu terus, sampai nanti kita masih ingat Bapak, dulu saya pernah menyampaikan bahwa zikir itu kan ada 4 hal, ada empat tahapan. Yang pertama, adzikru ma'al ghaflah. Mulutnya zikir, pikirannya kemana-mana, zikir dengan kelalaian. Tapi ya jalani saja, terus saja jalani, nggak apa-apa ini Pak. Mulutnya berzikir Allah, 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 tapi pikiran hatinya kemana-mana, ke pasar kayak kemana kayak, nggak apa-apa. Yang kedua, adzikru ma'al yaqdoh. Zikir, pikirannya zikir, mulutnya zikir, hatinya juga zikir. Ini zikir yang sudah mulai tahapan yang mulai bagus. Yang ketiga, adzikru ma'al khudur. Jadi hatinya zikir, pikirannya zikir, kemudian semuanya dia melihat bahwa tidak ada yang bisa mampu menggerakkan ini semua kecuali hanya Allah yang menggerakkan. Contohnya begini Pak, contoh ini dalam kehidupannya adzikir ma'al khudur itu sudah wujud. Misalkan begini, saya duduk di sini untuk memberikan satu kajian, Bapak datang dari rumah ke sini untuk ngaji dan sholat berjamaah. Nah hadirin, duduknya saya sini, datangnya Bapak di situ, itu bukan karena adanya kekuatan kesehatan Bapak, bukan karena kesehatan saya, bukan karena siapapun, tapi karena Allah gerakkan saya ke sini, Allah gerakkan Bapak ke situ, sehingga ketemu kita dalam satu majelis. Itu sudah zikir ma'al khudur. Jadi sandarannya kepada Allah. Contoh lagi misalkan begini, saya jumpa Bapak saat itu di jalan, gitu loh, saat itu di jalan. Nah Bapak misalkan kehabisan bensin misalkan itu, saya nengok Bapak, atau saya kehabisan bensin. Nah Bapak nengok, Pak Ustadz kenapa didorong? Ini kehabisan bensin Pak. Oke, Pak Ustadz di sini saya belikan. Saman pergi beli satu botol, kemudian datang, ini Pak, kemudian saya tuang, saya masuk ke bensin. Zohir, Bapak menolong saya ditolong Bapak, ini zohir. Tapi kalau sudah dalam tahapan zikir ma'al khudur nggak seperti itu. Semuanya ini disekenarkan oleh Allah dan melihatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Motor, habisnya bensin, sebuah kejadian yang Allah takdirkan memang seperti itu. Kemudian saya berjalan di situ, kemudian Bapak lewat juga, Allah lewatkan ke situ, sehingga Allah mempertemukan saya dengan Bapak yang membuat satu kejadian Bapak menolong saya. Nah, ini kalau kita kaitkan jauh lagi, ini semua itu kalau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir ma'al khudur itu Pak. Kita masih ingat bahwa ada satu hadis, barang siapa yang menolong saudaranya muslim, kemudian memenuhi hajatnya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong dirinya di akhirat kelak. Adanya Bapak menolong saya,
itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan sinyal kepada Bapak bahwa nanti suatu saat di hari kiamat kelak Allah akan menolong Anda. Maka dimudahkanlah Anda menolong saudaranya kaum muslimin saat hidup di dunia. Sehingga jenengan sudah mempunyai satu sinyal, insya Allah Anda akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat nanti. Karena pada saat hidup dunia Anda menolong saudara kaum muslimin. Sampai segitunya dzikir mal-hudur itu. Sehingga tidak cuma mulut yang mengucapkan, tapi mulut juga mengucapkan, hati mengucapkan, pikiran mengucapkan, tapi juga semua kejadian di dunia itu semua dikembalikan kepada Allah. Itu dzikir mal-hudur. Nah, kalau dzikir mal-ghaibah lebih dahsyat lagi, Pak. Semua yang ada di depan ini sudah hilang semua, adanya semua Allah semua. Saya misalkan begini, kita sudah dzikir mal-ghaibah ini, Pak. Bapak melihat wajah kayak begini. Bapak misalkan melihat pemandangan, melihat lukisan pemandangan itu. Ketika dzikir mal-ghaflah itu Anda melihat sambil lalu. Oh, ini bagus sambil lalu. Anda nggak bisa menikmati lukisan-lukisan itu karena pikiran Anda nggak ke situ gitu. Nah, kalau dzikir ma'al yaqdoh, Anda mulai menikmati. Masya Allah, luar biasa ini. Ini indah, ini bagus, ini juga bagus, ini juga bagus. Ini kayaknya bagus semua. Nah, gitu. Karena hadir hati kita dan pikiran kita. Kalau dzikir ma'al khudur, itu jenengan begitu melihat pemandangan, lukisan pemandangan itu, imajinasi jenengan langsung masuk ke lukisan itu, membayangkan Anda hidup di situ, menyatu dengan lukisan itu. Kalau dzikir mal ghaibah, hilang tulisan itu, lukisan itu tidak menjadi sebagai sebuah hal yang membuat Anda tertegun, tapi jenengan bisa sampai melihat begini, ini kok goresan-goresannya kayak gini ya, luar biasa yang melukis, ini pasti yang melukis ini menggerakkan kuasnya kayak gini. Jadi jenengan sudah tidak fokus kepada lukisan, tapi fokus kepada yang melukisnya gitu. Itu dzikir ma'al ghaibah. Jadi hilang kesan pemandangannya itu nggak sama sekali nggak menarik. Tapi jenengan langsung berpikir tentang yang menciptakannya itu. Nah, itu dzikir ma'al hudur. Nah, ini dzikir-dzikir secara bertahap. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, kenapa ini saya sampaikan hadirin? Jadi begini, Pak. Pentingnya thariqah dalam sebuah 4 kesatuan syariat, kalau di sini kan tarikat ya, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat gitu loh ya. Nah, kita sudah mengaji syariah yang luar biasa, Pak. Bertahun-tahun kita ngaji tentang syariah, fikih dan lain sebagainya. Nah, yang thariqah ini hadirin, insya Allah begini, Pak. Ketika saya sering menyampaikan tentang pentingnya thariqah, ikut thariqah dan lain sebagainya, hadirin, ini orang bertanya, saya mau ikut thariqah Pak Ustadz, baiatnya di mana? Nah, thariqah itu kan ada banyak, ada Sadaliyah, ada Naqsabandiyah Qadiriyah, ada Tijaniyah, ada Samaniyah, ada Ahmadiyah dan lain sebagainya, banyak, ada 42 thariqah yang muktabarah ini. Anda kalau berbaiat silahkan ke Jawa, di Magelang itu ada, di Temanggung juga ada, di kampung saya itu ada, Ngaji Suluk. Kemudian ke ini juga ada, Purworejo, Kemuntilan juga ada. Kemudian kalau ke Sumatera itu Medan ada, Pekanbaru ada. Nah, yang saya pernah datang itu di daerah Kepri itu di Tanjung Batu, Pak Kiai Haji Satarudin, ada itu Naqsabandiyah Qadiriyah. Tasikmalaya apa Anom? Kalau Batam ya mungkin ada Kiai Fakih. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kalau di Tanjung Pinang bagaimana? Nah, Tanjung Pinang ini sementara belum ada mursyid yang bisa membaiat thariqah. Nah, karena susahnya seperti ini, maka untuk menjembatani ini hadirin, insya Allah nanti jam 8 sampai jam 10 sampai selesai lah ya, kita akan kedatangan salah satu mursyid dari Jakarta, sekaligus beliau ini wakil mundir Jamaah Thariqah Muktabarah. Jadi seluruh thariqah di Indonesia ini ada satu ikatannya, mereka mendirikan yang namanya Jamiah Thariqah Muktabarah Indonesia. Itu seluruhnya Sadaliyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Nah,
wakil ketuanya itu nanti insya Allah akan hadir, akan membaiat Thariqah Syadzaliyah. Nah, saya harapkan mumpung ini kesempatan ini ada bagi Bapak Ibu semua yang ingin berbaiat Thariqah Syadzaliyah, silahkan nanti hadir, silahkan nanti ikut. Mumpung ini kesempatan ini ada. Kapan lagi saya akan mengadakan ini, mau alam Pak, karena biayanya kan nggak sedikit, biayanya besar, dan itu mandiri sekali. Tiket pesawatnya, bisaroh kiainya, akomodasinya ini kan nggak sedikit, jutaan. Maka ini mumpung ada, saya berharap monggo silahkan saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk ikut pembaiatan ini, baiat Thariqah Syadzaliyah. Saya sendiri itu penganut paham Thariqah Syadzaliyah sejak dari tahun dulu umur 20-an lah, 20, 23 itu saya sudah berbaiat Thariqah Syadzaliyah. Nah, ulama-ulama besar itu juga berbaiat Thariqah Syadzaliyah. Guru kami Romo Kiai Haji Mukhlisun bin Mukhlasin, Romo Agung Mbah Dalhar, Romo Agung Sirat, itu ulama-ulama besar di Jawa, banyak yang ikut Thariqah Syadzaliyah. Nah, Thariqah Syadzaliyah itu yang menciptakan adalah Imam As-Sadzali. Turun satu murid lagi namanya Syekh siapa itu, saya kurang hafal. Kemudian generasi terah ketiga Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari yang mengarang kitab Al-Hikam. Nah, itulah terah ketiga dari Thariqah Syadzaliyah. Makanya jenengan ini mumpung kesempatan ada, silahkan untuk ikut pembaiatan ini. Nah, jam 8 sudah mulai dibuka, insya Allah nanti sampai selesai jam 10 atau jam 11. Di mana tempatnya? Di Geraha Nahdlatul Ulama, Geraha NU. Tempatnya itu Bapak kalau ke Jalan Bandara dari sini, kemudian lampu merah hijau itu Pak, traffic light, Bapak ke arah bandara, patah balik yang pertama, bukan patah balik yang kedua, patah balik yang pertama bahwa Bapak patah balik, kemudian sebelum tugu pesawat sebelah kiri jalan itu ada Geraha NU. Nanti pembaiatannya di situ Pak, insya Allah. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama fotokopi KTP, karena nanti pendataan ada, sehingga nanti ada database yang memang terkumpulkan. Kemudian nanti ada formulir pendaftaran. Nah, kemudian setelah mengumpulkan fotokopi KTP, nanti silahkan untuk berinfak. Kita akan kolektif bersama-sama menanggung pembiayaan ini. Infaknya berapa? Ya karena ini pembaiatan ya jangan sedikit lah. Jangan infak kayak gini, pembaiatan seperti ini, infaknya mohon maaf ini cuma 10.000, 20.000 ya jangan gitu Pak. Kita bayangkan kalau kita baiat ke Jawa atau baiat ke Batam kan ratusan ribu gitu loh. Nah, kita meskipun tidak sebesar itu ya agak sedikit beda lah gitu. Ini penting sekali Pak. Kenapa? Karena nanti setelah pembaiatan itu kita akan masuk Jamiah Thariqah Syadzaliyah. Nah, disitulah kita akan nanti menjadi salah satu bagian ketika nanti Allah kumpulkan di akhirat kelak, kita akan bersama orang-orang yang ahli dzikir, ulama-ulama yang ahli dzikir, orang-orang soleh yang ahli dzikir. Amin ya rabbal alamin. Seperti halnya duduk di majelis taklim seperti ini Pak. Duduk di majelis taklim seperti ini nampaknya sepele Pak, nampaknya sepele, kemudian nampaknya juga kurang apa ya istilahnya, kadang kita juga sambil ngantuk, kadang kita juga nggak paham. Tapi jangan pernah sepelekan untuk hadir di majelis seperti ini, karena pada suatu saat nanti itu kita akan digolongkan oleh orang-orang, oleh bangsa, oleh kaum yang memang sinyal dengan kita. Maka kita akan berkumpul nanti di situ. Nah, kita yang sering datang di majelis ilmu, insya Allah Allah akan kumpulkan dengan orang-orang yang ahli ilmu, ulama-ulama yang ahli ilmu, orang-orang soleh yang ahli ilmu. Kita akan berkumpul di situ. Nah, password kita, alhamdulillah kita istiqomah hadir dalam majelis ilmu. Itu password kita. Maka kita nanti insya Allah termasuk golongan itu. Amin ya robbal alamin. Sehingga kalau ahli-ahli ilmu nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang ahli ilmu, maka ulama-ulama besar ini, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ghazali, ini ahli-ahli ilmu itu berjajar di depan. Nah, kita nanti walaupun di belakang masuk ke dalam golongan ahli itu. Begitu juga nanti sudah ahli ilmu, ahli dzikir. Begitu dipanggil, masya Allah, ahli dzikir bangun bangkit.
berdirilah orang-orang yang ahli zikir. Nah kita ini mau masuk ahli ilmu boleh, mau masuk ahli zikir boleh, karena kita berada dalam lingkungan itu. Ini kalau kita melibatkan diri dalam kelompok-kelompok itu di dunia. Nah semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, membimbing kita. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau ikut pendaftaran, nanti saya insya Allah di sana Pak. Hadirin, ini yang berkaitan dengan pembayatan Baitul Akbar Jamaah Thariqah As-Sadaliyah, juga dengan kepedulian kita dengan saudara kita di Palestina. Nah, yang ketiga hadirin, mohon nanti Bapak Ibu ditengok, kalau dalam kalender saya itu nisfu Sa'ban jatuh hari Ahad, tanggal 15-nya. Tanggal 15-nya jatuh hari Ahad, maka malam nisfu Sa'bannya adalah malam Ahad, bukan malam Senin Pak, karena Hijriyah ini perpindahan hari pada saat maghrib. Kalau Masehi perpindahan harinya tanggal jam 12 malam, kalau Hijriyah itu jam maghrib. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti mohon diingat-ingat, nisfu Sa'ban kurang lebih jatuhnya nanti malam Ahad. Silahkan nanti Bapak Ibu ingat, tengok, kalau tanggal 15-nya itu kok hari Sabtu, tanggal 15-nya berarti nisfu Sa'bannya malam Sabtu. Tapi kalau di kalender saya tengok itu tanggal 15 itu jatuh hari Ahad, maka nisfu Sa'bannya insya Allah malam Ahad. Kenapa ini saya sampaikan? Karena begini, yang pertama, malam nisfu Sa'ban ini adalah malam mustajab berdoa. Malam-malam istimewa itu kan malam nisfu Sa'ban, malam 1 Muharram atau Asyura, ya kan? Ada yang mengatakan malam pertama Muharram, ada yang mengatakan malam 10 Asyura. Kemudian malam Lailatul Qadar. Ini kan malam-malam istimewa. Malam hari raya, malam Jumat. Ini malam yang utama untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti di malam nisfu Sa'ban ini jangan sampai kita ketinggalan untuk berdoa memohon hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biasanya orang yang ditakdirkan ke situ akan dimudahkan sering dalam doa itu tersebut. Misalkan begini Pak, Bapak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ASN, insya Allah, kalau Bapak mau flashback, sebelum Bapak jadi ASN, insya Allah Bapak akan sering berdoa memohon kepada Allah untuk menjadi ASN, seperti itu biasanya. Kalau Bapak menjadi pedagang, maka biasanya durasi waktu doa untuk menjadi pedagang sukses itu akan selalu ada Pak, doa itu. Jadi apa kalau dalam kitab ahli kami itu, apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala biasanya ini itu sudah terucap dalam doa-doa kita, biasanya seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk akhirat itu pun begitu. Kemana takdir kita, coba tengok doa-doa kita. Kalau kita sering berdoa, ya Allah, selamatkanlah kami dari azab kubur, selamatkanlah kami dari azab neraka, wa adkhilna jannata ma'al abrar, dan masukkan masukkan kami ke dalam surga. Nah, biasanya insya Allah takdirnya kurang lebih seperti itu. Maka ini penting sekali untuk dalam pengucapan doa kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di nisfu Sa'ban nanti banyakin doa kita, walaupun tidak mutlak hanya di malam nisfu Sa'ban. Kemudian memperbanyak amal ibadah di situ, apakah membaca Al-Quran, sholat witir dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bulan Sa'ban ini yang kedua, bulan untuk mulai memanage, membersihkan karakter hati kita, persiapan untuk menjelang nanti Ramadan. Makanya nanti hadirin di Sa'ban ini kita sudah harus mulai untuk legowo, untuk ikhlas, untuk mulai dermawan, jangan bakhil, untuk mulai berani meminta maaf, karena berani meminta maaf itu luar biasa. Kemudian lain sebagainya lah, pokoknya berkaitan dengan hati kita itu sudah mulai yang berkaitan dengan keikhlasan dan kebaikan, sehingga nanti di Ramadan hati kita sudah betul-betul imanan wa ihtisaban, sehingga nanti man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu kita dapatkan. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian imanan wa ihtisaban, maka dosa-dosa yang terlampau ini yang sudah lalu diampunkan oleh Allah.
sehingga nanti begitu masuk Ramadan itu betul-betul bisa totalitas, dohir dan batin kita bisa memaksimalkan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas hal yang berkaitan dengan pengajian atau kajian untuk membentuk karakter diri kita, membentuk karakter dan perilaku diri kita masing-masing. Hadirin, terakhir kemarin kita ini membahas hal yang berkaitan dengan pendidikan ataupun informasi yang berkaitan dengan karakter itu seputar, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Ini apakah ini sudah dibahas atau belum? Nasihat beliau ini boleh diterapkan di kehidupan dunia, untuk kehidupan dunia, lebih-lebih untuk kehidupan akhirat. Ini penting sekali nih Pak. Jadi beliau memberikan satu nasihat begini: alamatus sa'adah, tanda-tanda orang itu beruntung. Nah, kenapa sering memakai kalimat beruntung? Karena beruntung itu hadirin sesuatu yang lebih dasar daripada kepandaian. Orang pandai kalah dengan orang cerdik kalah dengan orang beruntung. Kalau sudah beruntung itu Pak, kadang nggak cerdas saja kalau beruntung sukses gitu loh Pak. Nggak sampai sekolah tinggi-tinggi kalau beruntung sukses, apalagi sampai sekolah tinggi-tinggi. Pokoknya namanya kalimat beruntung itu kan luar biasa sekali Pak. Alamatus sa'adah, tanda-tanda golongan orang yang beruntung, baik itu yang sukses maupun yang ingin menjadi golongan orang yang beruntung, wujudkan tanda ini dalam kehidupan dirinya. Apa saja? Yang pertama, adzikru dzunub al-madiyah. Yang kedua, manisyanul hasanatil al-madiyah. Orang-orang yang beruntung itu mereka mempunyai satu tabiat perilaku, termasuk orang-orang sukses ini Pak. Jika kalian ingin sukses, maka perilaku ini wujudkan dalam hidup Anda. Yang pertama adalah adzikru dzunub al-madiyah. Selalu ingat terhadap dosa, kemaksiatan, kesalahan yang di masa lalu dia perbuat, sehingga ke depan dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu, kemaksiatan itu, dan dia akan menyesali dengan kemaksiatan itu. Ini konsep pertama. Untuk urusan akhirat ataukah urusan dunia bisa dipakai nih. Rasulullah itu mengajarkan dunia akhirat Pak. Islam itu memang rahmatan lil alamin, ajarannya tidak cuma untuk akhirat tapi dunia akhirat. Selalu ingat kesalahan, dosa, perbuatan maksiat yang telah diperbuatnya, sehingga ke depan tidak terulang itu. Dulu mungkin hadirin sholatnya masih menyepelekan, dulu mungkin naudzubillah pernah berzina, dulu mungkin pernah minum khamr, dulu mungkin pernah berjudi. Ke depan hadirin dia tidak akan mengulangi kesalahan itu. Kenapa? Karena dia ingat bahwa kesalahan itu jangan pernah terulang. Dalam makalah Arab, perumpamaan makalah itu syair orang-orang Arab, itu binatang paling bodoh itu adalah keledai. Binatang paling bodoh itu keledai Pak. Binatang cerdas itu anjing, kelelawar, itu binatang-binatang cerdas. Tapi keledai itu binatang yang terkenal dengan kebodohannya. Dia tubuhnya kecil kayak kuda, tapi tubuhnya kecil, yang telinganya naik ke atas itu Pak. Tapi tenaganya luar biasa Pak. Dia hanya menjadi hewan untuk mengangkut barang. Tapi hebatnya keledai Pak, jika melewati sebuah jalan kemudian dia keperosok dalam lubang itu, di lain hari dia melewati itu, dia nggak akan pernah lagi terperosok ke dalam lubang itu. Tidak ada keledai yang terperosok dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Ini keledai Pak. Nah, kita sebagai manusia otomatis tidak mau diumpamakan dengan kecerdasan secerdas keledai, otomatis nggak mau. Nah, kalau keledai saja bisa
tidak melewati kesalahan sebanyak 2 kali, apalagi kita, Pak. Nah, orang-orang yang sukses, dia akan selalu mengingat kesalahannya, dan kesalahan itu tidak akan diulang untuknya 2 kali. Insya Allah sukses. Pedagang, dia akan sukses kalau kesalahan-kesalahan yang dia perbuat tidak pernah diulang lagi. Begitu juga dalam membangun usaha, membangun karir. Nah, Bapak sendiri kalau jadi atasan, punya anak buah, dia melakukan kesalahan, kemudian ditegur, ini salah, kamu jangan diulangi. Anak buahnya kemudian mulai saat itu tidak akan mengulangi lagi, Pak. Jenengan juga akan senang dengan anak buah itu, sukses anak buahnya. Atau Bapak saat ini sedang mempunyai bos, Anda mempunyai kesalahan yang ditegur, kemudian Anda tidak akan mengulangi lagi. Kesalahan itu akan selalu Anda ingat, maka jenengan insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Begitu juga dalam kehidupan religius kita, kehidupan keagamaan ruhaniyah kita. Kalau dulu pernah melakukan perbuatan yang menghasilkan kemaksiatan, otomatis ke depan tidak akan terulang 2 kali. Ini akan sukses, Pak. Yang kedua, hadirin, kebaikan yang diperbuat oleh dirinya, dia tidak akan pernah mengingat kembali. Salah satu, hadirin, jadi begini, Pak, salah satu celah iblis untuk menghilangkan pahala kebaikan yang pernah kita buat, itu ujung akhir adalah dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita buat. Ini iblis itu masuknya ke situ, Pak. Karena halus sekali. Dulu saya pernah menyampaikan, hati-hati kalau ibadah, Bapak di situ terlalu nikmat, nggak ada tantangan untuk malesnya. Karena sifat ibadah itu, setiap ibadah itu punya masyakoh, setiap ibadah itu punya nilai pemberat. Artinya penghalang yang menghalang-halangi untuk beribadah itu akan selalu ada. Maka ketika Bapak kok beribadah dalam satu hal, di situ nggak pernah merasakan malas, nggak pernah merasakan halangan, justru di situ merasakan nikmat, terus harus waspada, hati-hati. Kenapa? Karena nanti iblis akan masuk dengan nikmatnya Anda ibadah di situ, kemudian sehingga jenengan bisa terus lanjut. Iblis akan membisikkan kalimat-kalimat, tidak ada orang yang sehebat kamu dalam ibadah ini. Itu loh, Pak. Akhirnya merasa berbangga diri dengan ibadah yang dilakukan. Itu contohnya di situ, untuk menjerumuskan kita dalam aktivitas ibadah kita. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah, kebaikan, untuk menjaga kebaikan ini agar jangan sampai nanti menguap di ujung akhir karena kita mengungkit-ungkitnya, maka resep di awalnya adalah lupakan kebaikan yang sudah kita perbuat, selesai. Tapi konsep ini tidak semudah teori, apalagi seorang istri terhadap suami. Mohon maaf, kebanyakan kalau suami pernah berbuat salah, itu sampai ujung akhir dunia itu istri akan ingat terus, gitu. Kesalahan tahun 2000, tahun 2024 itu masih ingat. Dulu tahun 2000 Mas, sampean itu pernah, nah itu ya. Kalau sudah kayak gitu ya repot gitu. Padahal konsepnya harusnya kesalahan itu dilupakan. Mohon maaf, kalau kesalahan orang lain kita lupakan, kebaikannya yang kita ingat. Tapi kalau untuk diri kita, kesalahan diri kita itu jangan sampai dilupakan, kebaikan orang lain akan selalu kita ingat. Kebaikan yang pernah kita perbuat kita lupakan. Nah, untuk seperti ini dulu pernah saya sampaikan konsep rojak dan khauf. Ini, Pak. Rojak itu mengharapkan, khauf itu takut. Kalau Bapak sudah masuk dalam dunia taubat, nanti harus hati-hati dan harus mampu membalance, menyeimbangkan antara rojak dan khauf. Untuk dosa-dosa yang telah lampau, kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah dilalui, Pak, tampilkan, hadirkan sikap rojak dalam diri kita, pengharapan yang ekstra. Harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa seorang hamba yang dikerjakannya. Karena biasanya nanti kalau orang itu sudah bertobat, iblis akan membisikkan ke dalam hati orang yang bertobat, dosa kamu sudah terlalu banyak, dosa kamu sudah terlalu gede, gak mungkin Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Akhirnya dia putus asa dalam pertobatan. Hati-hati.
bisikan iblis seperti ini, karena ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita merasa bahwa dosa kita tidak diampuni oleh Allah, sikap seperti itu Pak, jauh lebih besar dosanya daripada kemaksiatan yang sudah diperbuat. Hati-hati. Kalau kita sedang bertobat, kemudian kita merasa bahwa aduh saking banyaknya besarnya dosa kita, Allah nggak bakalan ngampuni. Sikap seperti itu dosanya lebih gede daripada dosa yang telah kita kerjakan itu Pak. Kenapa? Karena dengan sikap seperti itu kita memposisikan diri kita sebagai Tuhan Pak, yang berkuasa dan yang berkuasa untuk mengampunkan ataupun tidak mengampuni. Bahaya Pak. Ini hati-hati, iblis ini memang lembut sekali Pak masuknya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konsep pertama kalau kita ingin membangun karakter yang bisa beruntung dunia akhirat. Ini juga akan saya praktekkan insya Allah Pak, dalam artian menjadi motivasi bagi saya bahwa kesalahan harus kita ingat agar tidak terulang dua kali. Kemaksiatan, dosa yang kita perbuat kita ingat-ingat, sehingga kita selalu merasa bahwa jangan sampai saya kembali mengerjakan ini, karena saya ini nggak sebodoh keledai yang berjalan di atas permukaan dunia. Yang kedua, kebaikan yang sudah kita perbuat sudah Pak. Ada orang yang pernah kita tolong sudah selesai, nggak ada masalah, ketemu pun sudah nggak perlu diingat-ingat lagi. Dia mau berterima kasih atau tidak urusan dia. Ya tadi Pak, yang saya sampaikan di awal, Anda menolong saya membelikan bensin, yang ditolong saya menolong sampean, tapi konsepnya nggak sesederhana itu. Paling tidak ada satu sinyal yang Allah berikan kepada Anda ketika Anda menolong membantu orang, yaitu bahwa suatu hari nanti di yaumul qiyamah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa membantu orang, bisa menolong orang, bersyukurlah Pak. Apalagi orang itu sama kaum muslimin. Kemudian konsep selanjutnya hadirin adalah wa nadru ila man fawqahu fiddin wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Urusan akhirat selalu berpatokan melihat kepada yang lebih tinggi daripadanya. Tapi urusan yang berkaitan dengan dunia hadirin, dia akan berpatokan kepada yang lebih rendah darinya. Urusan akhirat kita selalu termotivasi hadirin kepada orang-orang yang jauh lebih soleh dan lebih taat daripada kita Pak. Ada orang ini Pak, ini majelis taklim itu Pak, luar biasa, duduk di sana, duduk di sana, itu memang dia hobi seperti itu. Padahal kalau melihat dari jaraknya, kadang nggak mungkin dia sampai ke situ, tapi dia selalu ke situ. Nah, kenapa kita tidak mencontoh itu? Kenapa kita kalah dengan orang-orang seperti itu gitu? Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat kepada orang urusan akhirat kepada yang lebih tinggi. Ada orang itu hadirin pagi hari sudah sedekah Pak, pagi hari, entah sedekah kepada makhluknya Allah, kucing, ikan dan lain sebagainya, burung, dia sedekah. Ada orang yang pagi hari itu hadirin yang dirahmati Allah, dia membuka surga dengan rasa syukur yang luar biasa, dengan tahajud, dengan sholat subuh jamaah, dengan taklimnya gitu. Jadi orang-orang seperti yang kita menjadi patokan, sehingga kita frekuensi ketaatan kepada Allah akan meningkat terus gitu. Ada orang berzikir itu sampai 25.000, 50.000 kali. Nah kita ini berapa zikir kita? Itu untuk urusan akhirat. Urusan dunia kebalikannya Bapak-bapak, kepada yang lebih rendah. Kadang kita ini Pak, kalau tidak memahami konsep desain dunia, kadang kita akan mengeluh. Tapi kalau kita memahami konsep kehidupan dunia itu, yang memang Allah jalankan dengan kesementaraan, kita akan bersyukur. Hari ini kita tidak punya duit, besok punya duit. Hari ini kita punya duit, besok bisa nggak punya duit. Kalau Bapak ingin siklus seperti ini, tanya kepada orang-orang yang punya gaji bulanan Pak. Orang gaji bulanan itu dia merasa aman saja Pak, karena keimanannya kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu terakhir dalam satu bulan itu biasanya sudah mulai nggak punya duit, ya kan itu. Tapi ya biasa saja. Nanti tanggal 1 punya duit lagi, gitu loh Pak. Nah orang swasta lebih parah lagi Pak. Kalau lagi rame, masya Allah Pak, itu duit kayak nggak akan habis.
Tapi kalau lagi sepi, pecah telur aja enggak kadang, nah, kan itu Pak. Itu kesementaraan dunia memang seperti itu, gitu loh Pak. Nah, diri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena penderitaan, kemudian karena sesuatu yang sementara di dunia ketika dipahami, maka dia tidak akan risau, tidak akan mengeluh dengan urusan dunia. Dia akan selalu melihat kepada yang lebih bawah. Apalagi di Basnas Pak. Saya itu kalau melihat Basnas yang mengajukan bantuan itu, kalau saya ceritakan Pak, nggak habis Pak. Kemarin terakhir itu orang mengajukan kanker paru-paru Pak. Paru-paru kena kanker, mau napas saja susah, sulit Pak. Akhirnya kemo katanya 6 kali, baru 4 kali udah nggak kuat. Akhirnya dia bilang, udahlah Pak, sekarang saya mau terapi saja, nggak mau lagi kemo, nggak kuat. Akhirnya terapi pakai apa, batu-batu yang dari Korea itu Pak, yang tidur di situ. Apa kata dia setelah itu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah mulai berkurang. Bayangkan Pak, orang yang mempunyai kanker paru-paru saja bisa mengatakan alhamdulillah. Padahal kalau lagi kambuh, dada itu kayak mau pecah kan gitu Pak ya, karena terhalang napasnya. Ada orang yang kena kanker lidah, yang pernah saya ceritakan, yang makannya lewat selang itu Pak, lewat sini, dia masih bersyukur. Ada orang yang sudah kena HIV Pak, ya Allah Pak, melepuh badan. Ini syariah Pak. Tapi dia masih berkata, saya alhamdulillah Pak Ustadz masih diberi waktu oleh Allah untuk bertobat. Bayangkan. Nah kita ini Pak, mohon maaf, bangun, datang ke masjid, ya kan, ngaji, kena angin, ngantuk, tiba-tiba dibangunkan, mas yuk kita ngopi, tiba-tiba dibangunkan gitu. Kita jalan keluar, sudah ada kopi, ada teh, ada kue, kita tinggal makan. Begitu nikmatnya hidup yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apalagi yang akan kita tidak syukuri Pak, seenak itu hidup kita. Ada lagi ada nanti dari sini kita pulang sambil jalan-jalan, istri sudah nyiapin sarapan kita, masya Allah. Sebegitu nikmat. Habis itu kita butuh sholat duha Pak. Habis sholat duha nanti kita bekerja, pulang dapat duit Pak, masya Allah Pak. Sebegitu nikmatnya Allah memudahkan urusan kita. Di bawah dari kita itu masih banyak. Ada orang yang hari ini Pak, mau keluar dari rumah, mau dagang ke pasar, bocor banyak Pak, ada. Motornya mogok lagi, padahal itu satu-satunya peta pencaharian dia. Listrik sudah habis, karena bunyi token listrik itu meskipun kayaknya merdu, tit, tapi lebih kejam daripada petir loh Pak, gitu. Kalau petirnya barder, kita kadang cuma kaget, listrik masih hidup. Tapi kalau itu Pak, kalau sudah bunyi, nggak segera diisi, kalau mati betulan Pak listriknya Pak, gitu. Ini kejamnya kan luar biasa, itu suara kan itu Pak. Nah ini hadirin, ada yang dalam durasi seperti itu saat ini, tapi kita sudah merasa sudah berada dalam zona seperti ini. Itu kadang kita masih menangis-nangis, mengeluh-mengeluh terhadap hidup kita. Nah hadirin, orang yang akan bisa dekat dengan kebahagiaan adalah orang yang bersyukur. Untuk menghasilkan rasa syukur, lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya dalam urusan masalah dunia. Nah inilah hadirin yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Kita akan membahas kembali persiapan-persiapan untuk Ramadan kita, sehingga nanti Ramadan kita hadirin menjadi sesuatu Ramadan yang betul-betul spesial. Tahun ini harus jauh lebih beda daripada tahun kemarin, karena tinggal 2 kali lagi kita insya Allah sudah masuk bulan suci Ramadan. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut Baiat Thariqah, silahkan nanti merapat ke Geraha NU, dimulai jam 8 pendaftarannya, mungkin baiatnya nanti jam 9 atau jam 10 Pak. Bajunya pakai songkok hitam, baju putih, sarung gelap ya Pak ya, tidak harus hitam tapi yang penting gelap sehingga bisa seragam. Untuk ibu-ibu pakai baju putih, jilbab putih, sehingga nanti bisa seragam semua. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon Allah yang besar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.